Rudi pun segera melihat ke arah sungai. Betapa kagetnya si Rudi ketika melihat ada sebuah kepala manusia. Si Rudi yang sudah shock gara-gara melihat kepala yang ada di sungai langsung menoleh ke orang yang menunjuk tadi. Wah, di situ Rudi langsung jatuh pingsan setelah melihat bahwa orang tersebut ternyata tidak ada kepalanya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung channel ini. Seperti biasa, di video kali ini aku akan membahas kisah horor yang terjadi di sebuah jembatan yang konon kabarnya terkenal sangat angker. Tepatnya di salah satu daerah yang berada di Lampung. Bahkan menurut cerita warga sekitar, saking angkernya jembatan tersebut, sampai-sampai tidak ada yang berani lewat di malam hari dalam keadaan sendiri. Wah. Jadi kalian kalau mau lewat jembatan tersebut, aku sarankan harus ada temen ya, minimal 1 atau 2 orang lah, karena bahaya. Wah. Kalau kalian nekat malam-malam lewat jembatan itu sendirian, bisa-bisa kalian itu ada yang nemenin di samping kalian. Mending kalau manusia, hantu. Wah. Apalagi kalau kalian lewat naik motor atau mobil sendirian, tahu-tahu ada kuntilanak yang ikut bonceng di kendaraan kalian. Kalau nggak kuntilanak ya minimal hantu tanpa kepala. Wah. Mau kalian? Gak mau kan? Jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti saudara kita yang satu ini, yang bernama Randy. Nah, si Randy ini pernah mengalami kejadian menyeramkan ketika sedang melewati jembatan angker tersebut. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Wah. Randy adalah warga pendatang yang berasal dari Jawa Timur. Sedangkan Randy di Lampung tinggal bersama pamannya. Nah, karena Randy di Lampung gak ada kerjaan, pamannya meminta Randy untuk mengurus dan menunggu tambak udang milik pamannya. Jadi, semenjak Randy mengurus tambak udang, Randy ini jarang pulang ke rumah pamannya. Jadi setiap hari Randy itu tidur di gubuk yang ada di tambak. Nah, kegiatan Randy sendiri setiap harinya itu kerjaannya cuma ngasih makan udang sambil ngontrol tambak gitu aja. Wah. Ya kalau ada tanggul yang bocor atau ada lumut di tambak, nah itu kerjaan si Randy. Wah. Buat buangin lumut dan betulin tanggul yang bocor. Waktu itu kebetulan lagi musim hujan, air laut juga lagi pasang besar. Karena si Randy khawatir tambak pamannya limpas, si Randy coba nelpon pamannya buat ngasih tahu kondisi di tambak milik pamannya tersebut. Setelah mendengar laporan dari Randy, pamannya meminta Randy untuk memasang mesin buat menguras air yang ada di dalam tambak. Karena dirasa udangnya udah cukup umur untuk dipanen, akhirnya pamannya meminta kepada Randy buat nguras airnya sampai habis, karena mau sekalian udangnya dipanen. Nah, paginya si Randy nyalain mesin menyedot airnya. Karena tambaknya luas, sampai malam airnya ini masih banyak. Wah. Ditambah hujan yang turun sampai malam belum juga reda. Cuma apesnya si Randy, wah, sekitar jam 1 malam tiba-tiba mesin penyedotnya ini mati. Nah, diceklah sama si Randy, ternyata bahan bakarnya itu habis. Wah. Makanya mesinnya mati. Si Randy yang gak punya stok bahan bakar di gubuk tambaknya itu langsung nelpon pamannya. Man, ini mesinnya mati kehabisan bahan bakar, gimana nih? Kata pamannya, oh ya udah Ren, kamu ke rumah paman aja. Ini ada bahan bakar di rumah, kamu ambil aja ke sini. Itu kata pamannya. Nah, si Randy itu langsung ambil sepeda motornya. Wah. Karena jarak antara tambak ke rumah pamannya itu sekitar 40 menitan. Berangkatlah si Randy ini menuju rumah pamannya. Nah, pas mau nyebrang jembatan itu, wah, tiba-tiba si Randy dikagetkan dengan sesuatu yang sepertinya itu jatuh dari atas jembatan ke sungai yang ada di bawah jembatan tersebut. Biar kagetlah si Randy ini. Nah, karena penasaran si Randy itu berhenti buat melihat apa yang sebenarnya tadi jatuh dari atas jembatan. Pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa. Wah. Air sungainya itu biasa aja, tenang seperti nggak terjadi apapun. Pikir si Randy, ya udahlah, nggak tahu apa tadi yang jatuh.
si Randy kembali menyalakan motornya. Nah, pas motornya baru aja jalan, Randy itu merasa kayak ada sesuatu yang duduk di jok belakang motor yang dikendarainya. Si Randy coba meraba ke bagian belakang jok motornya. Nah, pas diraba, Randy merasakan kayak menyentuh sebuah kain. Pas diraba lebih lanjut, tiba-tiba tangan si Randy itu ada yang pegang. Rasanya itu dingin. Nah, pas Randy menoleh ke belakang, tiba-tiba terkejutlah si Randy ini. Kalian tahu apa yang dilihat Randy? Ternyata ada sesosok perempuan berambut panjang dan mukanya itu gak kelihatan. Si Randy yang ketakutan itu langsung ngebut sambil teriak-teriak minta tolong. Dan sepanjang Randy ngebut, perempuan itu tertawa terbahak-bahak tidak berhenti. Wah, si Randy yang sudah nggak tahan akhirnya berhenti dan menjatuhkan motornya. Dan Randy terus berlari menuju pemukiman warga yang jaraknya sekitar 1 km dari jembatan tersebut. Nah, pas sudah sampai di rumah salah satu warga, digedorlah pintu rumah warga tersebut. "Pak, buka pintunya, tolong saya Pak, tolong Pak." Pemilik rumah yang mendengar ada suara orang minta tolong di luar rumah, akhirnya dibukalah pintu rumahnya. Melihat muka Randy yang sedang ketakutan, pemilik rumah mempersilahkan Randy untuk masuk ke dalam rumahnya. Diketahui pemilik rumah tersebut biasa dipanggil dengan panggilan Mbah Semar. Nah, si Randy akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Mbah Semar. Karena malam itu hujan masih lebat, Mbah Semar menyuruh istrinya membuatkan kopi untuk mereka berdua. Sembari menunggu hujan reda, Mbah Semar bercerita kalau bukan hanya Randy saja yang mengalami gangguan dari makhluk halus, tetapi sudah sering warga yang melintas melewati jembatan tersebut juga mengalami hal yang sama. Diceritakan oleh Mbah Semar, sebelumnya ada juga warga yang bernama Rudi yang mengalami kejadian menyeramkan hingga sampai jatuh sakit. Ceritanya waktu itu sepulang dari tempat kerjanya, sekitar jam 11 malam, Rudi mengendarai sepeda motornya melintas melewati jembatan tersebut. Tiba-tiba si Rudi melihat ada seseorang yang berteriak minta tolong. Rudi pun menghampiri orang tersebut. "Bapak kenapa Pak?" tanya si Rudi. Namun orang tersebut tidak menjawab. Orang tersebut hanya menunjuk ke arah sungai. Rudi pun segera melihat ke arah sungai. Betapa kagetnya si Rudi ketika melihat ada sebuah kepala manusia. Si Rudi yang sudah shock gara-gara melihat kepala yang ada di sungai, langsung menoleh ke orang yang menunjuk tadi. Wah, di situ Rudi langsung jatuh pingsan setelah melihat bahwa orang tersebut ternyata tidak ada kepalanya. Wah, si Rudi yang pingsan besoknya ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke tambak. Nah, si Rudi pun dibawa ke rumahnya oleh masyarakat sekitar. Nah, setelah Rudi sudah sadar, ceritalah Rudi ke keluarganya kalau dirinya pingsan gara-gara melihat hantu tanpa kepala. Setelah kejadian itu, Rudi jatuh sakit. Atas kejadian yang menimpa Rudi, akhirnya ketua adat beserta warga mengadakan acara ritual di jembatan angker itu. Nah, Mbah Semar juga bercerita bahwa di jembatan tersebut sangat angker. Menurut cerita Mbah Semar, dulunya di jembatan itu sering terjadi tindak kriminal pembegalan. Selain dirampas kendaraannya, pelaku juga tidak segan untuk melukai korbannya. Ada yang bagian tubuhnya dibacok hingga terputus dan organ tubuhnya itu dibuang di sungai. Ada juga yang dihabisi dan tubuhnya dibuang begitu saja ke sungai. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian mengerikan lainnya. Itulah sebabnya mengapa arwah dari korban tersebut masih gentayangan dan mengganggu siapa saja yang lewat sendirian di malam hari. Kemudian setelah Mbah Semar selesai bercerita dan hujan juga sudah reda, Randy pun diajak Mbah Semar untuk mengambil sepeda motornya yang tadi terjatuh. Dan semenjak kejadian itu, Randy tidak lagi berani melewati jembatan angker tersebut di malam hari, kecuali ada yang nemenin. Buat teman-teman dimanapun berada yang memiliki kisah horor dan ingin diceritakan di channel Sahabat Cerita, silahkan tulis dan kirimkan ke email yang ada di deskripsi.